Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ramadhani. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa yang dimulai dari analisis transaksi sampai dengan jurnal penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu analisis transaksi. Yang pertama yaitu di sini kita lihat di tanggal 1 Desember Adit menginvestasikan uang tunai 50 juta sebagai modal awal, sehingga di jurnal umumnya ditulis kas di debit 50 juta dan modal di kredit 50 juta. Kenapa? Karena kita mendapatkan uang gitu sebagai modal pertama. Nah, jadi otomatis kasnya di debit. Oke, selanjutnya yaitu di tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember yaitu dibeli peralatan servis dari toko muda seharga 16 juta dan dibayar tunai 4 juta. Dan sisanya akan dibayar dalam 3 kali angsuran. Berarti di tanggal 2 Desember yaitu ada peralatan. Peralatannya kita tulis di debit 16 juta. Terus ada kas dan utang usaha. Kasnya kita tulis di kredit 4 juta dan utang usahanya 12 juta karena dia baru membayar 4 juta. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu di tanggal 3 Desember dibayar sewa kantor sebesar 4.800.000 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, jadi untuk di tanggal 3 Desember jurnal umumnya yaitu sama dengan sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di mukanya 4.800.000 dan kasnya 4.800.000 di kredit. Kenapa ini bisa sewa dibayar di muka? Karena di transaksi ditulis dibayar sewa kantor sebesar 4.800.000 untuk masa sewa 1 tahun. Berarti dia langsung bayar gitu, sewa selama 1 tahun, namun manfaatnya belum sepenuhnya dia gunakan gitu. Oke, lanjut ke transaksi yang keempat di tanggal 7 Desember. Dibeli tunai perlengkapan servis seharga 4 juta. Nah, kalau ini gampang. Kita langsung masuk ke jurnal umumnya sama dengan perlengkapan pada kas. Perlengkapannya di debit kita tulis yaitu 4 juta dan kasnya 4 juta di kredit karena kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya yaitu di tanggal 10 Desember dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 600.000. Nah, ini hampir sama dengan transaksi yang di tanggal 3 Desember. Cuma beda di penyebutan namanya aja. Sehingga di jurnalnya yaitu di tanggal 10 Desember asuransi dibayar di muka, di debitnya 600.000 dan kas di kredit 600.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 15 Desember. Di tanggal 15 Desember diterima pendapatan jasa servis untuk 2 minggu pertama sebesar 4.400.000. Berarti kita memperoleh pendapatan Oke, dilanjut yaitu di sini di tanggal 15 Desember diterima pendapatan jasa servis untuk 2 minggu pertama sebesar 4.400.000. Berarti untuk jurnal umumnya itu sama dengan kas pada pendapatan jasa. Kenapa kasnya di debit 4.400.000? Karena dia menerima
uang gitu, menerima pendapatan, sehingga kasnya bertambah di debit dan pendapatannya jasanya ditulis di kredit 4.400.000. Lanjut di transaksi di tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember yaitu dibayar rekening listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Sehingga jurnal umumnya itu sama dengan beban utilitas pada kas. Beban utilitas di debit 400.000 dan kasnya di kredit 400.000 karena dia mengeluarkan uang untuk membayar beban-beban tersebut. Lanjut di transaksi di tanggal 20 Desember. Di tanggal 20 Desember dibayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Berarti jurnal umumnya itu sama dengan beban gaji terhadap kas, karena dia beban gajinya di debit 3 juta dan kasnya di kredit 3 juta karena dia mengeluarkan uang, maka jadi kasnya berkurang. Lanjut di tanggal 22. Di tanggal 22 Desember dibayar iklan pada sebuah surat kabar harian umum Suara Mereka sebesar 600.000. Sehingga jurnal umumnya itu sama dengan beban iklan pada kas. Beban iklan 600.000 ditulis di debit dan kasnya 600.000 ditulis di kredit. Lanjut di tanggal 23. Pada tanggal 23 Desember dikirim faktur nomor 015 setelah PT Sejahtera untuk pekerjaan yang telah diselesaikan seharga 4 juta. Pembayaran dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Nah, jadi kalau begini jurnal umumnya itu sama dengan piutang terhadap pendapatan jasa. Piutang yang ditulis di debit 400.000 dan pendapatan jasanya Jadi untuk tanggal 23 Desember jurnal umumnya itu sama dengan piutang pada pendapatan jasa. Piutangnya itu 4 juta, kita tulis di debit, dan pendapatan jasanya kita tulis 4 juta di kredit. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 24 Desember. Kita lihat transaksi. Di tanggal 24 Desember diterima tunai dari PT Sejahtera untuk pembayaran pertama atas faktur nomor 015 sebesar 2 juta. Jadi yang tadi belum dibayar itu dibayar di tanggal 24 Desember ini. Itu sebesar 2 juta. Nah, gimana jadi? Kita masuk ke jurnalnya. Di tanggal 24 Desember kas pada piutang, kasnya bertambah. Kenapa? Karena kan sudah dibayar tadi pendapatannya sebelumnya, cuma baru dibayar itu 4 juta. Nah, 2 juta. Nah, jadi kas debit 2 juta bertambah dan piutang di kreditnya 2 juta. Lanjut di tanggal 25 Desember dikirim faktur nomor 016 kepada PT Sukacita untuk jasa servis yang telah diselesaikan dengan harga kontrak 8 juta. Sebagai pembayaran diterima tunai sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian. Nah, berarti di tanggal 25 ini sama dengan kas piutang pendapatan jasa. Kas di debit 5 juta, piutang di debit 3 juta, dan pendapatan jasa di kredit 8 juta. Kenapa di sini ada piutang? Karena masih ada pendapatan yang belum diterima gitu. Selanjutnya yaitu di tanggal 26 Desember diterima uang tunai untuk pekerjaan yang telah diselesaikan pada minggu ketiga dan keempat sebesar 8.200.000. Jadi di tanggal 26 Desember jurnalnya yaitu sama dengan kas pada pendapatan jasa.
kasnya yaitu 8.200.000 ditulis di debit, dan pendapatan jasanya 8.200.000 ditulis di kredit. Lanjut di transaksi yang di tanggal 27. Di tanggal 27 Desember dibayar gaji pegawai tengah bulan terakhir 5 juta dan macam-macam beban sebesar 400.000. Nah, jurnal umumnya yaitu sama dengan beban gaji, beban lain-lain pada kas. Beban gaji 5 juta ditulis di debit dan beban lain-lain 400.000 ditulis di debit. Dan kasnya yaitu 5.400.000 karena dia mengeluarkan uang untuk membayar beban gaji dan beban lain-lain tersebut. Lanjut di tanggal 28 Desember dibayar tunai biaya perbaikan peralatan sebesar 300.000. Berarti di tanggal 28 Desember itu sama dengan beban perbaikan peralatan pada kas. Beban perbaikan peralatannya 300.000 ditulis di debit dan kasnya 300.000 ditulis di kredit. Lanjut di tanggal 29 Desember. Tanggal 29 Desember itu diambil uang tunai oleh Adit sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, berarti kalau begitu jurnalnya itu sama dengan prive pada kas. Prive-nya ditulis 2 juta di debit dan kasnya ditulis 2 juta di kredit karena kasnya berkurang. Lanjut di transaksi yang terakhir yaitu di tanggal 31 Desember 2000. Dengan transaksi yaitu dibayar angsuran utang kepada toko muda sebesar 4 juta. Nah, berarti jurnal umumnya itu sama dengan utang usaha pada kas. Utang usahanya 4 juta dan kasnya 4 juta. Setelah itu kita totalin semuanya, baik debit ataupun kredit, dan hasilnya keduanya itu harus sama. Nah, setelah ditotal yaitu hasilnya 117.700.000 di debit dan 117.700.000 di kredit. Baik, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Setelah masuk jurnal, kita lanjut ke general ledger atau buku besar. Nah, general ledger ini yaitu mengelompokkan akun-akun ke dalam satu akun gitu. Nah, di yang pertama yaitu kita mencari akun kas. Kenapa akun kas terlebih dahulu? Karena akun kas masuk ke dalam aset lancar. Nah, sehingga akun kasnya harus dicatat terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini ada akun kas ya. Nah, akun kas itu kita cari di jurnal umum yang tadi itu. Nah, tinggal kita pindahin aja yang ada kasnya itu yang di dalam jurnal sebelumnya itu. Nah, di sini kita lihat akun kas. Di jurnal, akun kas itu ada di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 20, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 31. Nah, berarti dari banyaknya transaksi ini yang ada di jurnal, cuma yang tidak ada itu di tanggal 23. Nah, berarti kasnya itu kita masukin semua. 1, 2, 3, 7, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Nah, tinggal kita pindahin aja ini angka-angka yang tadi. Nah, modal di sini berapa? Kasnya itu ditulis di
debit kan 50 juta. Nah, berarti untuk modal tulis sini. Dan di saldonya jangan lupa 50 juta. Selanjutnya peralatan. Peralatan di sini berapa? Kasnya 4 juta. Nah, di kredit. Nah, berarti peralatannya di sini 4 juta di kredit. Nah, jadi saldonya berkurang 4 juta, berarti 46 juta. Lanjut, yaitu tanggal 3 itu ada sewa dibayar di muka. Coba kita lihat. Ya, sewa dibayar di muka itu mengeluarkan kas 4.800.000 di kredit. Nah, berarti kasnya ini 4.800.000 di kredit. Nah, dikurangi. Jadi 46 juta dikurangi 4.800.000 sama dengan 41.200.000. Lanjut, yaitu ada perlengkapan. Perlengkapan yaitu 4 juta. Karena di sini dia mengeluarkan kas 4 juta di kredit, tulis di kredit. Nah, begitupun seterusnya. Kita lanjut di akun piutang. Sama kayak akun kas tadi, tinggal kita pindahin aja. Di akun piutang, nah, itu ada di tanggal 23, 24, dan 25. Coba kita cek di jurnal. Di tanggal 23 piutang pada pendapatan jasa, di tanggal 24 piutang kas pada piutang, dan di tanggal 25 yaitu kas piutang pada pendapatan jasa. Oh, berarti benar ya. Lanjut. Nah, di sini tanggal 23 piutangnya itu di debit 4 juta. Nah, berarti saldonya ditulis di sini 4 juta. Dan di tanggal 24 piutangnya itu di kredit 2 juta. Berarti kalau debit ketemu kredit berarti dikurang. Nah, jadi saldonya sama dengan 2 juta. Selanjutnya, di tanggal 25 piutang ada di debit 3 juta. Nah, berarti karena ini di debit berarti bertambah. Jadi 2 juta tambah 3 juta sama dengan 5 juta. Lanjut ke buku besar yang selanjutnya, yaitu ada perlengkapan. Berarti kalau kayak gini tinggal dipindahin aja yang perlengkapan tadi ke buku besar ini. Begitu pula sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan. Nah, kalau utang usaha ini kan ada 2, berarti dihitung dulu. Nah, utang usaha adanya itu di jurnal di tanggal 2 dan di tanggal 31. Nah, di tanggal 2 itu 12 juta kredit. Nah, karena utang peralatan tadi itu. Nah, sedangkan di tanggal 31 yaitu 4 juta untuk 4 juta ini. Oke. Berarti tinggal ditulis saja. Sini kredit 12 juta, ini 4 juta. Berarti 12 kurangin 4 sama dengan 8 juta. Oke. Lanjut, yaitu modal. Modal sama aja, tinggal dipindahin aja. Begitu pula prive. Nah, di akun pendapatan. Pendapatan kita tulis pendapatan jasa, yaitu ada di tanggal 15, 23, 25, dan 26. Sekarang coba kita cek. Di tanggal 15 ada akun pendapatan, di tanggal 23 ada akun pendapatan, di tanggal 25 ada akun pendapatan, dan di tanggal 26 ada akun pendapatan. Nah, tanggal 15 itu pendapatannya kan pada dikredit kan. Semuanya rata-rata dikredit. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan saja. Pendapatan kredit 4.400.000, 4 juta, 8 juta, dan 8.200.000. Berarti saldonya tinggal dijumlahin aja. 4.400.000 tambah 4 juta sama dengan 8.400.000. Kemudian 8 juta ditambah 8.400.000 sama dengan 16.400.000. Selanjutnya 16.400.000 tambah 8.200.000 sama dengan 24.600.000. Oke, lanjut, yaitu ada beban. Sini ada beban gaji. Beban gaji ada 2 transaksi, yaitu di tanggal 20 dan 27. Coba kita cek. Di tanggal 20 itu ada beban gaji pada kas. Beban gajinya itu sebesar 3 juta dan kasnya sebesar 3 juta. Sama aja.
Kemudian di tanggal 27. Nah, di tanggal 27 sama aja tuh, beban gaji 5 juta. Sama-sama di debit. Berarti tinggal kita masukin aja di debit. Yang tanggal 20 itu 3 juta di debit, tanggal 27 5 juta di kredit. Di debit maksudnya. Nah, jadi tinggal kita jumlahin aja. Kita lanjut, yaitu ada beban iklan tinggal dipindahin aja, beban utilitas dipindahin aja, beban lain-lain. Nah, dan begitu pula dengan beban perbaikan peralatan. Oke, lanjut ke trial balance. Trial balance ini tinggal kita pindahin aja hasil dari buku besar yang tadi. Nah, di akun kas itu berapa sih saldo akhirnya? Nah, kita lihat di buku besar tadi, saldo akhir pada akun kas itu sebesar 40.500.000. Kita samakan, ya sama. Terus piutang usaha itu ada berapa saldonya? Piutang usaha sebesar 5 juta. Ya sama, tinggal kita samakan aja. Jadi ini tinggal kita pindahin aja saldo yang tadi, saldo akhir yang pada buku besar yang tadi. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Nah, ingat hasilnya harus balance ya, kedua ini. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Oke, lanjut adjustment journal. Nah, adjustment journal itu jurnal penyesuaian. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita mulai dari data tambahan informasi penyesuaian. Nah, di data tambahan informasi penyesuaian itu ada sisa perlengkapan servis dinilai seharga 1 juta. Terus beban sewa untuk bulan Desember sebesar 200.000. Terus ada asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 550.000. Terus ada peralatan servis disusutkan sebesar 250.000. Kemudian gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 400.000. Dan yang terakhir yaitu ada beban iklan untuk bulan Desember sebesar 200.000. Sekarang kita buka di adjustment journal. Oke. Ini trial balance. Nah, ini adjustment journal. Yang pertama yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa beban perlengkapan? Karena di sini tertulisnya sisa perlengkapan servis senilai seharga 1 juta. Tadi kan di jurnalnya itu perlengkapannya itu sebesar 4 juta kan. Nah, karena di sini ditulis sisa perlengkapan servis dinilai 1 juta, berarti 4 juta yang tadi itu dikurangi sama 1 juta ini dan diakui sebagai beban. Nah, berarti beban perlengkapan pada perlengkapan itu sebesar 3 juta di debit dan perlengkapannya 3 juta di kredit. Lanjut yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa bayar di muka. Nah, beban sewa untuk bulan Desember sebesar 200.000. Ini kan karena beban sewanya untuk bulan Desember kan ya. Nah, berarti ini jadi di adjustment jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kemudian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, di sini kan asuransi yang belum jatuh temponya itu sebesar 550.000. Terus jadi di sini ditulis beban asuransi pada asuransi dibayar di mukanya itu 50.000. Berarti asuransi yang sudah jatuh tempo lah ibaratkan. Berarti dari 600.000 dikurangi 550.000 sama dengan 50.000. Nah, jadi beban asuransi 50.000 dan asuransi dibayar di muka 50.000. Kemudian beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada peralatan servis disusutkan. Berarti kalau disusutkan itu berarti peralatannya tadi itu
disusutkan gitu. Nah, jadi beban penyusutan peralatannya sebesar 250.000 dan akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar 250.000. Lanjut di sini ada beban gaji pada utang gaji. Coba kita cek pada jurnal penyesuaian tadi, informasi penyesuaian maksudnya. Nah, jadi gaji karyawan yang masih harus dibayar 400.000. Nah, di sini ada tulisan masih harus dibayar, berarti belum dibayarkan kan. Nah, jadi ditulis di adjustment jurnal atau jurnal penyesuaiannya itu sama dengan beban gaji pada utang gaji karena masih ada gaji yang belum dibayar. Itu beban gaji sebesar 400.000 dan utang gaji sebesar 400.000. Lanjut di terakhir yaitu beban iklan untuk bulan Desember sebesar 200.000. Nah, ini sama aja kayak beban sewa untuk bulan Desember. Berarti ya beban iklan pada iklan dibayar di muka gitu. Setelah itu di total baik yang debit ataupun kredit, dan jangan lupa hasilnya harus sama atau balance. Oke, lanjut yaitu ke worksheet atau lembar kerja. Nah, sekarang kita sudah memasuki worksheet. Di worksheet ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada akun details atau nama akun. Di sini ada neraca saldo. Di sini ada adjustment. Penyesuaian. Nah, akun-akunnya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, modal, prive, pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan, beban utilitas, beban lain-lain, beban perbaikan peralatan, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Nah, sekarang yaitu di trial balance. Trial balance yaitu tinggal mindahin neraca saldo yang tadi kita jemahin itu. Nah, setelah buku besar tadi. Jadi mana kita? Ini. Jadi trial balance yaitu tinggal kita pindahin aja kas data-data yang ada di sini ke worksheet. Lanjut yaitu begitu pula dengan adjustment. Nah, adjustment tadi juga datanya itu seperti ini, dipindahin aja ke sini. Oke, kita pindahin. Setelah itu yaitu adjustment trial balance. Nah, adjustment trial balance yaitu Oke, jadi lanjut ke adjustment trial balance. Adjustment trial balance yaitu jurnal penyesuaian setelah neraca setelah jurnal penyesuaian. Nah, jadi di sini akun kasnya itu cuma ada di trial balance tadi itu yaitu sebesar 40.500.000. Kemudian akun piutang usaha yaitu di debit 5 juta. Nah, sedangkan di adjustment tidak ada, yaitu tinggal ditulis aja 5 juta. Kemudian di sini ada akun perlengkapan. Perlengkapannya itu di trial balance itu 4 juta. Nah, di debit ya. Dan adjustment ada 3 juta. Nah, jika di trial balance-nya debit dan di adjustment-nya kredit, maka 4 juta ini dikurang dengan 3 juta. Jadi adjustment trial balance-nya yaitu 1 juta. Selanjutnya itu ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka yaitu 4.800.000 di debit dan 200.000 di kredit. Sama seperti yang perlengkapan tadi. Jadi 4.800.000 dikurangin 200 jadi 4.600.000. Lanjut di asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka di trial balance ada 600.000 dan adjustmentnya yaitu 50.000. Nah, berarti 600.000 ini dikurangin sama 50.000. Jadi 550.000 di adjustment trial balance. Selanjutnya yaitu ada iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka yaitu tidak ada di trial balance, adanya di
adjustment sebesar 200.000 dan di kredit, berarti ditulis di adjustment trial balance-nya 200.000 di kredit. Selanjutnya itu ada peralatan di trial balance yaitu sebesar 16 juta dan di adjustment tidak ada, sehingga ditulis di adjustment trial balance yaitu 16 juta. Lanjut yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di trial balance tidak ada dan di adjustment ada. Di adjustment itu ada di kredit 250. Jadi tinggal dipindahin aja yang 250.000 itu ke adjustment trial balance. Lanjut utang usaha. Utang usaha itu ada 800 di kredit dan di adjustmentnya itu tidak ada. Berarti tinggal pindahin aja ke adjustment trial balance-nya itu 800.000. Begitu pula di sini ada utang gaji. Utang gaji di trial balance tidak ada, sedangkan di adjustmentnya itu ada. Berarti dan di adjustment itu adanya di kredit. Berarti adjustment trial balance-nya 400.000 di kredit, tinggal pindahin aja. Kemudian modal di trial balance yaitu sebesar 50 juta, di adjustment tidak ada, sehingga di adjustment trial balance yaitu tulis 50 juta di kredit. Prive. Nah, di sini ada prive sama aja. Trial balance-nya itu 2 juta. Nah, dan adjustment-nya tidak ada, sehingga yang di trial balance-nya itu tinggal dipindah aja di adjustment trial balance. Lanjut di pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu ada di kredit yaitu 24.600.000. Sedangkan di adjustment-nya tidak ada, maka di adjustment trial balance-nya ditulis 24.600.000 di kredit. Lanjut yaitu ada beban gaji. Beban gaji ada 8 juta di debit pada trial balance dan adjustment-nya ada 400.000 di debit. Nah, karena ini debit dengan debit, maka hasilnya ditambah. Jadi 8 juta ditambah 400.000. Maka adjustment trial balance-nya itu sama dengan 8.400.000. Selanjutnya itu ada beban iklan. Beban iklan yaitu 600.000 di trial balance dan di debit. Dan di adjustment itu ada yaitu 200.000. Nah, 600.000 ditambah 200.000. Berarti adjustment trial balance-nya 800.000 di debit. Lanjut di beban utilitas. Di beban utilitas yaitu di trial balance ada 400.000, di adjustment tidak ada, sehingga di adjustment trial balance ditulis 400.000 di debit. Lanjut yaitu ada beban lain-lain. Beban lain-lain ada di trial balance 400.000 di debit dan di adjustment tidak ada, sehingga adjustment trial balance-nya itu 400.000 di debit. Lanjut yaitu ada beban perbaikan peralatan. Sama seperti yang tadi, karena tidak ada di adjustment-nya, maka tinggal tulis saja di adjustment trial balance-nya yaitu 300.000. Kemudian ini ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini sendiri itu di trial balance tidak ada. Jadi adanya itu di adjustment, sehingga tinggal dipindah aja. Di adjustment ini kan di debit. Nah, kita pindah adjustmentnya ini ke adjustment trial balance 3 juta karena di trial balance-nya tidak ada. Lanjut beban sewa sama kayak beban perlengkapan yaitu 200.000, tinggal pindah ke adjustment trial balance. Beban asuransi sama, tinggal pindah aja. Beban penyusutan peralatan juga sama. Oke, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Nah, jangan lupa ini harus balance sama. Nah, ini hasil yang tadi kita samakan. Trial balance-nya di sini 82.600.000. Coba kita lihat benar apa tidak. Oke, di trial balance ini kita bisa lihat yaitu 82.600.000. Oke, berarti sama ya, 82.600.000. Kemudian di adjustment yaitu 4.100.000 totalnya. Kita lihat di adjustment sendiri yaitu totalnya yaitu 4.100.000. Berarti sama ya. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya ini. Nah, setelah kita jumlahkan, ingat hasilnya harus sama atau balance. Nah, setelah kita jumlahkan yaitu kita menemukan hasilnya 83.450.000 baik di debit maupun di kredit pada adjustment trial balance. Nah, selanjutnya itu ada income statement. Ada income statement dan balance sheet. Income statement itu laba rugi. Nah, balance sheet itu neraca.
neraca saldo. Nah, apa saja sih akun-akun yang ditulis di income statement? Nah, jadi yang ada pada income statement itu akun-akun nominal, yaitu berupa pendapatan dan beban-beban saja. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita jumlahin. Beban-bebannya dijumlahin keseluruhannya dan menemukan hasilnya. Kemudian pendapatan juga begitu. Nah, sedangkan di balance sheet atau neraca saldo itu akun-akun real. Nah, jadi akun-akun yang bukan dinolkan, bukan untuk dinolkan gitu. Jadi akun-akun yang tadi itu kayak kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan modal dan prive. Oke. Tinggal kita jumlahkan, samain aja. Nah, ini kan hasilnya berbeda kan, 13.800.000. Nah, di sini 24.600.000. Nah, kalau pengen ke sini itu kira-kira bedanya berapa? Untuk menyamakan pendapatan ini yaitu 10.800.000. Nah, sehingga ditambah 10.800.000 yaitu 24.600.000. Kalau yang ini nggak usah karena kan untuk menyamakan pendapatan yang ini. Kemudian lanjut di balance sheet. Balance sheet sama aja kayak tadi, sama kayak yang sebelahnya yaitu income statement. Nah, untuk mencari selisihnya gitu tuh, dan selisihnya itu harus sama gitu. Kalau misalnya dijumlahkan itu hasilnya ini dan ini juga sama, misalnya hasilnya ini gitu. Nah, setelah kita cari, nah ini setelah kita cari kan ya selisihnya, dan selisihnya itu 10.800.000. Begitu pula yang sebelah sini 10.800.000, dan setelah dijumlah maka hasilnya balance. Oke, sekarang kita lanjut ke adjust trial balance, jurnal setelah penyesuaian. Ini yang sama aja yang tadi tuh, yang ada di worksheet tadi, yang ada pada sini. Tinggal dipindahin aja ke adjustment trial balance. Lanjut ke income statement. Income statement itu ada pendapatan jasa yaitu berupa 24.600.000, dan beban yaitu ada beban gaji, beban iklan, beban utilitas, beban lain-lain, beban perbaikan peralatan, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Kita jumlahkan semuanya totalnya. Habis itu sehingga kita akan tahu keuntungannya itu berapa gitu. Nah, jadi tadi pendapatannya kan 24.600.000. Nah, setelah kita total yaitu bebannya itu 13.800.000. Nah, berarti 24.600.000 dikurangi 13.800.000 yaitu sama dengan 10.800.000. Kemudian yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, tadi kan modal awalnya itu sebesar 50 juta dan keuntungan atau labanya yang kita dapat setelah kita hitung itu 10.800.000. Nah, kemudian ada prive itu kan kita ngambil untuk keperluan kita sendiri. Nah, sehingga harus dikurang dulu nih. Jadi keuntungannya tadi itu dikurang sama prive 2 juta. Yaitu jadi modal awal 50 juta. Nah, setelah laba dikurangin prive itu hasilnya 8.800.000. Nah, sehingga tinggal dijumlahin 50 juta ditambah 8.800.000. 50 juta ditambah 8.800.000. Nah, hasilnya 58.800.000. Oke, lanjut ke balance sheet. Balance sheet atau neraca. Nah, balance sheet sendiri itu ada dua ya. Ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Nah, aset ini terdiri dari current asset atau aset lancar dan fixed asset atau aset tetap. Nah, aset lancar sendiri itu terdiri dari kas, piutang,
perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Sedangkan di fixed asset atau aset tetap yaitu peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita jumlahkan semuanya itu. Ini yang di dalam kurung ini berarti beda. Misalkan 200.000 ini di kredit, nah kan yang lainnya di debit kan, nah maka dikurang gitu. Begitu pula ini. Jadi setelah kita totalkan hasilnya 67.200.000. Nah, selanjutnya itu ada di liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu ya akun utang usaha, nah utang gaji, pokoknya berupa utang aja ke liabilitas itu. Nah, di sini utang usahanya itu 8 juta dan utang gajinya 400.000. Nah, kemudian ini ekuitas. Ekuitas itu modal ya. Nah, modal akhir tadi itu sama dengan 58.800.000. Berarti tinggal kita totalkan aja. Hasilnya itu sama 67.200.000. Lanjut ke closing journal. Nah, di closing journal itu tujuannya itu untuk mengenolkan akun nominal. Nah, tadi kan akun nominal itu ada pendapatan sama beban. Jadi di closing journal yang pertama yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan jasanya itu kan 24.600.000 di debit dan 24.600.000 di kredit. Jadi dibalik, yang tadinya pendapatan jasanya itu di kredit, yang sebelum dimasukin ke jurnal itu, sekarang setelah masuk ke closing journal pendapatannya itu di debit gitu. Kemudian di tanggal 31 sama aja, di tanggal 31 bulan 12 yaitu ikhtisar laba rugi pada beban. Nah, dibalik kan yang tadi bebannya itu ada di debit kan. Sekarang ini karena ada ikhtisar laba rugi, jadi bebannya itu di kredit untuk mengenolkan akun nominal ini. Nah, jadi ikhtisar laba ruginya itu 13.800.000 dan bebannya itu setelah ditotal itu sama 13.800.000. Lanjut yaitu ini ikhtisar LR modal 10.800.000. Oke, jadi kita ulang ya. Itu tadi closing journal. Closing journal itu ada pendapatan jasa sama beban. Nah, pendapatan sama beban saja yang dimasukin di closing journal untuk menutup akun-akun nominal. Nah, kan tadi kan saya sudah jelaskan bahwa akun nominal itu isinya itu pendapatan dan beban. Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk mengenolkan akun nominal. Pertama itu ada pendapatan jasa di debit 24.600.000 dan ikhtisar laba rugi 24.600.000 di kredit. Nah, jadi dibalik gitu. Yang semulanya di kredit, sedangkan kalau mau dienolkan berarti di debit gitu. Nah, ini kan tadi pendapatan jasa sebelumnya itu kan di kredit kan 24.600.000. Karena ini mau kita nolkan gitu nominalnya itu, jadi pendapatan jasanya itu kita jadikan di debit gitu. Lanjut, yaitu sama aja ikhtisar laba rugi pada beban. Akun beban itu sama seperti tadi. Bebannya itu kan sama aja. Tadi di kredit di debit kan bebannya itu sebelumnya. Nah, sekarang pindah jadi di kredit untuk menolkan akun ini. Kemudian ada ikhtisar L atau R. Sama aja, ini keuntungan yang tadi. Modal dari keuntungan itu. Kemudian modal pada price. Ini kenapa ambilnya dari modal? Karena kan price itu bagian dari modal. Price itu kan untung kita. Ini bukan untung kita sih. Maksudnya price itu kan mengambil keperluan gitu, keperluan untuk kita. Nah, kita ngambil keperluannya kan dari modal dong pasti. Nah, jadi modal pada price gitu. Sehingga tinggal kita totalnya itu 51.200.000. Nah, dan total di kreditnya itu sama 51.200.000. Oke, terakhir yaitu posting closing trial balance. Nah, karena akun nominal tadi sudah dipindahkan, sudah ditutup, maka di posting closing trial balance akun nominalnya tidak dimasukkan. Sehingga yang dimasukkan hanya akun real, yaitu akun kas,
piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan modal. Setelah itu sama seperti tadi, yaitu ditotalkan semuanya. Dan ingat, debit dan kreditnya hasilnya harus sama, yaitu di sini setelah kita totalkan dan dapat hasilnya yaitu 67.650.000 di debit dan di kreditnya yaitu 67.650.000. Nah, berarti hasilnya sama. Oke, thank you.